Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya dengan pembelajaran yaitu penyusunan jurnal khusus untuk perusahaan jasa. Pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan format atau form daripada jurnal khusus yang ada di dalam perusahaan jasa. Ada 5. Pertama, jurnal penjualan. Formatnya seperti ini, tapi semuanya tergantung dengan perusahaan masing-masing ya. Tanggal transaksi, nomor faktur, itu ada di faktur ya, di transaksi. Ada termin ini adalah syarat. Bisa 1/10, 2/10, N/30 juga bisa, ini tergantung perusahaannya juga. Ada keterangan ini untuk nama perusahaan atau nama seseorang juga boleh, kepada siapa kita menjual. Maka kalau kita menjual ke perusahaan, maka nama perusahaannya kita tuliskan di kolom keterangan. Tapi kalau kita menjualnya ke perseorangan, nama orang tersebut yang kita tuliskan di dalam keterangan. Ini referensi nanti kita isikan kalau sudah diposting ke buku besar. Di debitnya adalah piutang usaha, di kreditnya adalah pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa agak beda dengan perusahaan dagang. Kalau di sini, kalau di perusahaan dagang kan ada penjualan, tapi kalau di jasa kita pakai pendapatan jasa. Itu mengenai jurnal penjualan. Yang kedua adalah jurnal pembelian. Ada kolom tanggal, nomor faktur, nomor termin atau syarat, keterangan, referensi, ada debitnya, ada kreditnya. Di kolom tanggal transaksi, nomor faktur itu ya nomor faktur yang sudah kita dapatkan dari faktur. Terminnya itu adalah syarat ya, tergantung dengan perusahaannya. Ada keterangan ya, kita tuliskan nama perusahaan atau nama ke siapa kita membeli. Kalau memang perusahaan PT atau perusahaan, kita tuliskan nama perusahaannya. Kalau kita membelinya dari perseorangan, kita tuliskan nama orangnya. Di debitnya kita buat di sini peralatan dan perlengkapan. Ya, kalau di jasa itu kita yang sering membeli itu adalah perlengkapan dan peralatan. Nah, boleh juga nanti dibikinnya atau ditambahkan kolom serba-serbi kalau dibutuhkan ya. Terus yang kreditnya adalah utang usaha. Yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ada tanggal transaksi, nomor bukti, ini semuanya ada di dokumen ya. Ada keterangan, terus debitnya ada kas, ada potongan penjualan, di kreditnya ada piutang usaha, ada pendapatan jasa, ada serba-serbi. Nah, kalau dia di keterangan ya, kalau dia di keterangan, kalau kita menerima uang karena piutang, maka tuliskanlah di sini dari siapa kita terima. Kalau dia dari perseorangan, kita tuliskan nama orangnya. Kalau dia dari perusahaan, kita tuliskan nama perusahaannya. Tapi kalau kita menerima uang selain dari piutang, maka tuliskanlah di keterangannya, misalnya penjualan tunai, penerimaan pendapatan bunga, pendapatan komisi, kita tuliskan itu di sini. Terus debitnya ada kas, yang jelas kita menerima uang adalah masuk ke kolom kas. Potongan penjualan, kalau kita ada penjualan menggunakan termin 2/10 N/30, jikalau si pembeli membayar pada jangka waktu termin itu, maka ada potongannya. Di kreditnya adalah piutang ya. Jikalau kita menerima uang itu adalah untuk dari piutang atau pelunasan utang, berarti bagi kita piutang kita tuliskan di sini. Tapi kalau kita menerima uang tersebut dari penjualan tunai, ya penjualan tunai kita masukkan ke pendapatan jasa. Dan jikalau kita menerima uang tersebut selain dari piutang dan penjualan tunai, maka masukkanlah di serba-serbi contoh pendapatan komisi. Bisa kita tuliskan di serba-serbi. Oke, yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas atau JPK.
Di sini ada kolom tanggal, udah jelas ya, tanggal transaksi, nomor bukti, terus keterangan, ada debitnya, ada kolom utang, ada serba-serbi, ada kreditnya, ada kas, ada potongan pembelian. Nah, kalau dia utang usaha, ya, kalau kita mengeluarkan uang untuk pembayaran utang usaha, maka tuliskan di kolom utang usaha, sedangkan keterangannya, ke siapa kita membayar utang usaha, ya. Ke siapa kita membayar, tuliskan nama orangnya atau nama perusahaannya. Di serba-serbi, jikalau kita mengeluarkan uang selain dari membayar utang usaha, masukkanlah di serba-serbi. Misalnya pembelian tunai juga boleh di sini. Terus membayar beban-beban boleh di serba-serbi. Sedangkan di kreditnya yang pasti adalah kas dan potongan pembelian. Kalau masih dapat ya. Kadang-kadang kita membayar utang masih di dalam jangka waktu diskon atau potongan. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada 2/10, N/30. Tapi ada juga yang tidak memakai, tergantung perusahaan masing-masing. Terus yang kelima adalah kas kecil atau petty cash. Ini kolom tanggal, tanggal transaksi, nomor bukti, ya, ada keterangan, ya, apa-apa aja yang kita bayarkan melalui kas kecil, nama akunnya apa, jumlahnya berapa. Jumlah ini sebenarnya, ini adalah akun dari kas kecil. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal dari Salon Gina. Ya, di sini ada daftar saldo piutang, ada Nyonya Sinta, Nyonya Esra, sedangkan daftar saldo utang itu ada PT Bona dan PT Arga. Oke, langsung tanggal 1, dokumen transaksi nomor 1, ya. Bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas, nomornya adalah BKK 121. Keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Berarti bulan yang lalu, ya. Bulan yang lalu, sedangkan transaksi yang kita bikin sekarang adalah Desember. Berarti kita langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas, ya. Masuk langsung ke jurnal pengeluaran kas, yaitu ini, ya, tanggal 1. Ini adalah BKK 12 ini, ya. Ini ada BKK 12/1. Terus keterangannya adalah gaji bulan November. Dia bukan masuk utang usaha karena kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar utang usaha, tapi untuk membayarkan biaya gaji bulan November. Di sini utang biaya kita pakai atau utang beban. Nah, kenapa kita memakai utang biaya atau beban? Karena memang di neraca awal tidak ada utang gaji, adanya utang beban, ya, yang ini, adanya utang beban, utang gaji tidak ada. Nah, kalau kita membayar beban-beban bulan yang lalu tidak ada beban itu di neraca awal, maka kita pakailah utang beban, ya. Makanya masukkanlah di sini utang beban, jumlahnya 7.500.000, kasnya juga 7.500.000. Oke, masuk lagi tanggal 2. Tanggal 2 yaitu voucher kas kecil. Voucher kas kecil untuk apa? Pembuatan brosur, pembuatan iklan. Ya, berarti iklan ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 750. Nomor buktinya, nomornya itu P121. Maka kita langsung masukkan ke kas kecil. Nih. Ya, tanggal 2, nomor buktinya P121, keterangan pembuatan brosur, nama akunnya adalah biaya iklan, jumlahnya Rp750. Terus masuk lagi dokumen tanggal nomor 3, yaitu tanggal 3 Desember, ada bukti penerimaan kas, ya, BKM 121, ya, sebenarnya ada nomor ceknya, bisa ditambahkan kolomnya nanti. Diterima dari siapa? Dari Nyonya Sinta, ya. Untuk apa? Ini untuk pelunasan faktur 25 November, berarti bulan yang lalu sebesar 2 juta rupiah.
penerimaan kas. Di sini ada penerimaan kas, kita langsung masukkan ke penerimaan kas. Ini BKM-nya 12.1, dari siapa kita terima? Dari Nyonya Sinta, ya. Kasnya 2 juta, dalam rangka apa? Piutang. Kita menerima piutang sebesar 2 juta. Tidak ada potongan karena memang tidak dalam jangka waktu pemberian potongan lagi, udah lewat waktunya. Oke, masuk lagi berikutnya dokumen transaksi nomor 4, yaitu tanggal 4, voucher kas kecil, ya, P12.2. Untuk apa? Rekening listrik bulan November dan rekening telepon bulan November, berarti bulan yang lalu, ya, bulan yang lalu, Rp700.000. Langsung kita masukkan ke kas kecil, masuk ke kas kecil, ya. Di sini ada P12.2, ya. Keterangannya adalah pembayaran listrik dan telepon. Kita langsung masukkan ke utang beban karena di neraca awal tidak ada utang listrik dan telepon, adanya utang beban Rp700.000. Terus masuk lagi dokumen transaksi nomor 5, yaitu tanggal 6. Di sini ada faktur, ya, ada faktur. Nomor fakturnya F12.1. Di sini ada Salon Gina. Nama fakturnya ini adalah Salon Gina, berarti kita menjual kepada yang terhormat Nyonya Esra. Berarti kita menjual karena memang nama di faktur ini adalah nama kita. Ya, berarti kita menjual apa yang dijual? Jasa rias pengantin. Berarti kita merias pengantin, ya, tapi belum dibayarkan. Masuk ke penjualan. Masuk ke penjualan, nih. Tanggal 6, ya, nomor fakturnya 12.1, ya, 12.1 yang ini. 12.1 ke siapa? Nyonya Esra. Ini ada Nyonya Esra. Terminnya, lihat di sini ada terminnya. Ada terminnya N/30. Berarti dia hanya syarat, kita tidak mendapatkan potongan. Hanya batas pembayaran 30 hari. Piutangnya sama dengan 8 juta, pada pendapatan jasa 8 juta. Terus masuk lagi dokumen tanggal nomor 6, yaitu tanggal 6, pengeluaran bukti pengeluaran kas. BKK, ini BKK-nya 12.2, ya. Dibayarkan kepada PT Bona. Pelunasan faktur November 2018, berarti bulan yang lalu sebesar 3.500.000, berarti kita langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas, dia seperti ini. Tanggal 6 BKK 2, ya, ke siapa? Ke PT Bona. Utang usaha, kita membayar utang usaha. Itu 3.500.000 dan kasnya juga yang pasti 3.500.000. Terus masuk lagi tanggal 9, voucher kas kecil, ya, voucher kas kecil P12.3. Untuk apa? Pembelian perlengkapan. Dari siapa? Toko laris, ya, Rp250.000. Masuk ke kas kecil, ya, masuk ke kas kecil. Di sini adalah P12.3. Pembelian perlengkapan, maka nama akunnya adalah perlengkapan atau supplies, Rp250.000. Terus setelah itu masuk tanggal 9, bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada PT Arga. Buktinya, nomor bukti BKK 12.3, jumlahnya 1.500.000. Untuk keterangannya, untuk pelunasan faktur 20 November, berarti bulan yang lalu. Kita langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas, ya, jurnal pengeluaran kas. Ini BKK 12.3, ya, PT Arga. Keterangannya adalah membayar utang 1.500.000 dan kasnya juga 1.500.000, potongan tidak ada karena sudah melewati batasnya. Terus kita masuk lagi
Tanggal 10. Tanggal 10 di sini ada faktur ya. Ini ada faktur nomornya F05. Tapi ini adalah faktur dari PT Jojo. Ditujukan ke Salon Gina, berarti kita membeli ya. Apa yang kita beli? Ada kursi kerembat dan steamer itu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya Rp7.500.000. Terminnya N/30. Berarti langsung kita masukkan ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian. Ini tanggal 10, nomor fakturnya F05, terminnya N/30. Keterangan dari siapa kita beli? Dari PT Jojo. Apa yang kita beli? Yang kita beli adalah peralatan, karena kursi dan steamer itu bisa dipakai ya berkali-kali, tidak hanya 1 tahun ya. Berarti ini kita masukkan ke peralatan. Peralatan 7.500.000 dan utang usahanya 7.500.000 karena dia kredit. Terus masuk lagi tanggal 12, bukti penerimaan kas. Kita terima dari siapa? Dari Nyonya Esra. Nomornya nomor BKM 122. Pelunasan tanggal 6 Desember, berarti bulan ini. Kita langsung ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Tanggal 12, BKM 12 dari siapa? Dari Nyonya Esra. Debitnya ada 8 juta. Ya, Nyonya Esra itu melunasi utangnya dan merupakan piutang bagi kita. Oke. Terus lanjut lagi tanggal 13, nota kontan. Ya, nota kontan. Tapi ini faktur kita, ya. Berarti kita menjual kepada yang terhormat penjualan tunai. Berarti ada penjualan tunai kepada pelanggan, ya. Kita melakukan jasa dan langsung dibayar tunai oleh pelanggan. Berarti masuk ke penerimaan kas karena ini penjualan tunai. Ya, masuk ke penerimaan kas penjualan tunai. Penerimaan kas di sini ya, penerimaan kas buktinya KN01 penjualan tunai. Pasti kasnya, semua penerimaan kas pasti masuk ke kas ya. Di sini pendapatan jasa 6 juta, bukan piutang ya, bukan piutang tapi pendapatan jasa karena memang dia penjualan tunai ya, penjualan tunai. Terus masuk lagi data transaksi 12 tanggal 14, bukti penerimaan kas ya. Bukti penerimaan kas, nomornya BKM 123. Keterangannya pelunasan faktur 29 November, berarti bulan yang lalu. Dari siapa? Dari Nyonya Esra 3.800.000 ke jurnal penerimaan kas, berarti yang ini ya. Ini BKM 12012.3 dari siapa tadi? Dari Nyonya Esra. Berapa? 3.800.000. Untuk apa? Untuk pembayaran utang atau penerimaan piutang bagi kita 3.800.000. Terus masuk lagi berikutnya voucher kas kecil tanggal 17 Desember. Untuk apa? Untuk keperluan pribadi ya. Untuk keperluan pribadi atau prive, nomornya adalah V124 sebesar 1 juta. Berarti kita langsung masuk ke kas kecil. Ini kas kecilnya. Ini V124 pengambilan pribadi atau prive sebesar 1 juta. Terus masuk lagi tanggal 18 atau dokumen transaksi 14. Di sini ada tulisannya faktur. Nomor fakturnya itu adalah 12.2. Di atas adalah Salon Gina, berarti kita menjual kepada Yayasan Budi. Ya, seharga berapa? 4.500.000, berarti kita melakukan jasa merupakan dekorasi aula, tapi belum dibayarkan, masih kredit, berarti masuk kita ke jurnal penjualan ya, masuk ke jurnal penjualan yang ini F12
fakturnya F12 2, terminnya sama, keterangannya ke siapa kita menjual, Yayasan Budi, berarti piutang kita 4.500.000, pendapatan jasa kita juga 4.500.000. Terus masuk lagi dokumen transaksi 15, yaitu penerimaan kas. Penerimaan kas dari siapa? Dari Nyonya Dewi. Terus buktinya BKM 12.4, keterangannya adalah piutang sebesar 5 juta yang telah dihapuskan bulan Oktober, nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali sebesar 50%. Nah, berarti tadi sebelumnya kita sudah menghapuskan piutang Nyonya Dewi itu 5 juta. Berarti kita pakai itu adalah cadangan pada piutang. Piutang kita sudah kita kurangin pada bulan sebelumnya, yaitu 5 juta. Ternyata bisa dibayarkan sebesar 2.500.000 atau separuhnya. Nah, berarti kita menerima uang masuk ke jurnal penerimaan kas di sini. Ya. Di sini tanggal 20, nomor buktinya BKM 12.4. Dari siapa tadi? Dari Nyonya Dewi. Kasnya berapa? 2.500.000 yang dibayarkan. Masuk ke cadangan ya, bukan ke piutang. Jangan dimasukkan piutang, karena piutang ini sudah kita kreditkan pada saat penghapusan. Jadi tidak boleh lagi 2 kali dikurangin piutangnya. Sudah kita kreditkan ini. Nah, apa yang kita kreditkan sekarang adalah cadangan kerugian piutang sebesar 2.500.000. Terus masuk lagi tanggal 26, voucher kas kecil, nomornya P12, dibayarkan kepada Bapak Ibas ya, jumlahnya 800. Untuk apa? Perbaikan atap toko yang rusak. Masukkan katanya ke beban operasi lain-lain atau other operating expense ya. Oke, langsung masukkan ke voucher kas kecil. Masuk ke voucher kas kecil. Ya, ini perbaikan atap kantor atau P ini 12, nomornya P12.5. Keterangannya perbaikan atap kantor. Nama akunnya tadi katanya adalah biaya lain-lain sebesar Rp800.000. Terus masuk lagi ke data dokumen transaksi nomor 17 ya. Tanggal 29. Ini ada nomor faktur. Nomor fakturnya itu adalah G11. Tapi nama fakturnya itu adalah PT Omega. Berarti ini faktur orang lain yang ditujukan ke Salon Gina, ditujukan ke kita. Berarti kita membeli, ya, kita membeli. Nomor fakturnya G11, ya, terminnya ini N30, jumlahnya 1.300.000. Terus apa aja yang kita beli ini? Ini adalah pewarna rambut dan sampo. Berarti ini perlengkapan, ya, sampo dan pewarna rambut. Berarti kita langsung masuk ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian dia seperti ini. Ini ya, nomor fakturnya G11, terminnya N11, keterangannya PT Omega ya. Apa tadi yang kita beli? Perlengkapan, bukan peralatan, perlengkapan. Terus utang usahanya juga 1.300.000 karena perlengkapan yang kita beli 1.300.000. Jadi bedakan perlengkapan dengan peralatan. Kalau peralatan seperti kursi, lemari, tapi kalau perlengkapan ini adalah sampo, pewarna rambut atau segala macam lah yang dipakai oleh salon. Oke, masuk ke tanggal 30 Desember. Di sini adalah bukti pengeluaran kas. BKK 12.4 dibayarkan kepada Bank Mega. Pinjaman kita itu diangsur 5 juta, sedangkan bunganya 200. Maka kas kita yang keluar 5.200.000. Ini pembayaran angsuran. Berarti kita langsung ke pengeluaran kas ya. Pengeluaran kas ini utang bank 5 juta, biaya bunga 200.000, sedangkan kreditnya adalah kas 5 juta dan kasnya Rp200.000.
Ini utang bank jangan dimasukkan ke utang usaha, ya. Utang usaha itu beda dengan utang bank. Oke, utang usaha itu utang lancar, sedangkan utang bank itu utang jangka panjang. Nah, oke, selesai sudah. Kita lakukan input data ke jurnal khusus. Maka setiap jurnal kita jumlahkan kembali, ya. Jurnal penjualan piutang usahanya itu sebesar 12.500.000, yang pasti kreditnya juga harus sebesar 12.500.000. Sedangkan JPB-nya juga harus sama, ya. Ini harus sama. Peralatannya 7.500.000, perlengkapannya 1.300.000, maka utangnya 7.500.000 tambah 1.300.000 sama dengan 8.800.000, ya, balance ya antara debit dan kredit. Nah, begitu juga dengan penerimaan kas. Kasnya itu 22.300.000, sedangkan di kredit piutang usaha 3.800.000 ditambah pendapatan jasa 6 juta rupiah ditambah dengan cadangan atau serba-serbi 2.500.000, maka jumlahnya itu adalah 22.300.000. Debit dan kredit sama ya, atau balance. Terus masuk lagi dengan pengeluaran kas. Di debitnya sebesar 5 juta ditambah 12.700.000 sama dengan 17.700.000 kas di kredit. Ya, ini kas di kredit harus sama. Ya, di sini potongan pembelian tidak ada karena memang tidak ada kita mendapat memberikan potongan pembelian, dan di penerimaan kas juga tidak ada memberikan potongan penjualan karena memang tidak ada termin yang mendapat potongan. Oke, selesai penginputan data ke jurnal khusus. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat dan bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.